Shalom guys, hari ini berjumpa dengan Pastor Elroy lagi dan topik kita hari ini adalah diskusi tentang startup dengan dosen Universitas Dianapura Bali. Mari kita simak. Kali ini kita keluar berdua cari obat Cina dulu. Fungfang untuk obat sakit apa Ustaz? Untuk demam berdarah. Demam berdarah, mantap. Iya, jadi lewat mobil ini kita jalan jauh ini. Menurut Ustaz, bagaimana perkembangan hari ini di Indonesia Ustaz? Ya, saya berharap kewirausahaan Indonesia berkembang. Amin. Terutama di setiap perguruan tinggi harus mempunyai mata kuliah kewirausahaan. Amin. Jangan hanya ekonomi, bisnis saja belajar kewirausahaan. Iya. Kedokteran, fisika, kimia juga harus belajar kewirausahaan. Amin. Nah, bagaimana Ustaz melihat apakah gereja perlu sekali Ustaz untuk Ustaz ini kewirausahaan dalam gereja perlu apa? Wow, itu sangat perlu. Walaupun gereja, tapi jangan lupa gereja juga harus mempunyai usaha. Iya. Memiliki jiwa-jiwa wirausaha. Bagaimana caranya? Anak-anak muda ini sekarang asik dengan dirinya sendiri. Iya. Anak-anak muda ini hidup dengan diri sendiri, milenial. Iya. Dia harus sekarang berpikir bagaimana menjadi orang yang memiliki jiwa wirausaha. Ada 5 tips yang saya mau berikan. Oke, silakan Ustaz. Yang pertama, Iya. harus punya visi dan misi. Alhamdulillah. Yang kedua, dia harus menyukai dan menguasai apa yang dia mau usahakan. Iya. Buat business plan. Yes. Ini penting banget siapa SDM-nya, orang-orangnya seperti siapa. Yang berikutnya adalah finansial atau manajemen keuangannya harus bagus. Nah, berkaitan dengan nomor 3 ini Ustaz ya. Ya. Manajemen keuangan yang bagus. Nah, ini saya lihat di gereja manajemen keuangan hancur berantakan. Bagaimana pandangan sebelum Salah satu kunci adalah harus pintar mencatat keuangan. Pada saat kita tidak bisa pintar mencatat keuangan, maka hancur. Harus dipisahkan dengan uang, mana uang wirausaha, mana uang gereja, mana uang pribadi. Jangan dicampur adukan. Kalau dicampur adukan sudah hancur. Dan tidak harus jujur di hadapan Tuhan. Nah, yang poin ketiga tadi Ustaz ya. Modal, ya. Poin keempat sama 5 belum Ustaz. Ya, business plan itu. Business plan harus membuat suatu rencana bisnis apa yang mau dibuat ke depan, sehingga jelas siapa yang melakukan apa. Baru action, jangan hanya berpikir saja, tetapi action lah. Jadi kalau perlu modal hubungi beta. Itu bagaimana Ustaz yang kelima, poin kelima nih? Ya, action kan? Action. Ya, action artinya kita harus melakukan tidak lanjut. Jadi setelah kita punya visi, kita sudah punya orang SDM yang bekerja, sudah mengatur keuangan, jangan diam. Itu artinya tidak action. Jadi harus punya usaha. Oke, jadi kalau modal sekarang bagus karena usaha rakyat dibantu oleh pemerintah melalui Bank BRI, Iya. BRI dan Mandiri. Tapi juga kalau tidak mau pinjam sama Roy. Boleh. Kalau saya sekarang lagi menekankan sebuah pendekatan gereja yang pendekatan, karena hari saya melihat di dalam gereja banyak pelayanan-pelayanan yang wow menghabiskan uang jemaat dan sponsor untuk hal-hal yang tidak menguntungkan. Jadi saya sekarang mulai dengan hal-hal yang sosial kayak rehabilitasi narkoba, melindungi orang-orang dan lain yang urban, kemudian panti asuhan dan yang sesuatu yang lebih bersifat nyata dan menekankan pola hidup yang marhains, sehingga dan kemudian lagi mencari peluang-peluang usaha sehingga jemaat-jemaat itu bisa diberdayagunakan, mereka bekerja, lalu uangnya itu buat diri mereka sendiri, memperdaya mereka sendiri, sehingga gereja tidak saja membantu mereka. Kira-kira begitu Ustaz. Nah, saya satu usul, karena di zaman RI 4.0, revolusi industri 4.0 ini adalah bergerak dalam bidang teknologi. Bagaimanapun gereja juga harus ikut turut dalam perkembangan teknologi. Hal kecil saja. Dulu kita perlu counter ukuran 4x6 meter, harganya berapa di Kuta sekarang? 150 juta per tahun. Sekarang tidak usah counter, tidak usah beli sewa tempat. Sekarang menggunakan aplikasi. Berarti bisa menjual aplikasi token listrik, yes, pulsa, bisa menggunakan untuk beli PDAM air dan lain-lain sebagainya. Kira ya Ustaz. Jadi berarti gereja perlu juga kewirausahaan dan mengajarkan bagaimana membangun startup di dalam. Saya lah orang yang mendapat hibah dari pemerintah tentang startup bisnis ini. Wow, mantap. Jadi 147 juta dikucurkan oleh pemerintah Jokowi untuk saya dan tim Dianapura untuk mengajar kepada mahasiswa untuk membuka startup baru.
Iya. Kalau gereja mau silakan hubungi saya. Mantap. 08123956977 Wayan Ruspendi G. Iya, jadi teman-teman yang berdomisili di Bali, gereja, rekan-rekan pelayanan, nanti sampai di depan mobil belok kanan, ya, pas di parkir di Rosari. Jadi teman-teman bisa menghubungi Pak Dr. Ruspendi, dosen dari Universitas Janapura. Jadi untuk bisa menghubungi, iya, wakil rektor 2, jadi bisa membangun berjejaring dan bisa mengajarkan, beliau bisa mengajarkan tentang startup parkir di sini. Siap. Iya.